Kira-kira apa yang untuk pembangunan penambangan dan penambangan pada ini sawah itu berbentuk pengadaan kelompok sapi kami yang mana ada kelompok satu adalah pengembangan dan satu adalah pengembangan. Jadi ada dua kelompok, kelompok itu terdiri dari 7 anggota. kira-kira dari penggemukan sama Pak Sapi nanti itu setelah punya anak gitu digulirkan nggak? Kalau masalah itu sudah kami atur di peraturan penghulu. Kalau yang memang untuk penggemukan di situ 1 tahun wajib untuk dilelang ataupun dijual. Kemudian di situ adalah bagi hasil daripada keuntungan. Jadi yang 90% itu untuk pengelola ataupun kelompok, yang 10% untuk PAK yang mana tersebut tapi disetor ke Bungkam. Ya kan ini kan soalnya ada desa lain kan dikasih bantuan bibit, dibesarkan nanti punya anaknya digulirkan gitu. Kalau kami, kalau itu berarti yang pengembangan. Kalau pengembangan memang dia betina. Dalam arti nanti di aturan kami itu tetap induk menjadi aset. Karena itu sudah merupakan aturan, dan kemudian dari anak itu, anak yang pertama itu milik daripada kelompok, baru anak yang kedua itulah yang disetor ke desa. Oh ya, ini berbeda sama desa lain Pak. Ada ini kan gini kan, kalau ini kan berarti kalau dia induan, anaknya yang dibagi, lama-lama induknya kalau udah nggak ada lagi, berarti nggak ada lagi pembagian. Gimana? Kan ini induannya, punya anak, kasih orang, dia melihara, dia gitu. Nanti induknya beranak lagi dikasih orang gitu. Enggak, jadi intinya ini kan kelompok ini kan intinya ini ketahanan pangan ini kan dana dari desa, otomatis harus berkelompok. Jadi di situ diaturlah di peraturan penghulu. Dan untuk kayak pernyataan dan kerjasamanya ini, setelah kita beli bibit ini kita kasih ke Bungkam. Jadi Bungkam lah yang akan mengelola, yang diserahkan ke kelompok tani. Jadi intinya kalau untuk pengembangan, tadi sudah saya sering katakan, jadi contoh ini, indukan ini kan tetap dipelihara oleh kelompok itu selama sampai dalam arti memang masih berproduksi. Nanti diserahkan lagi ke desa indukan ini setelah sudah tidak produksi. Barulah, karena memang indukan ini menjadi aset desa, bukan hibah murni. Untuk pengembalian ataupun untuk perjanjiannya ini sudah menjadi kesepakatan dari Bungkam, kemudian desa, dan juga dari kelompok tani itu sendiri. Jadi anak kedua inilah yang memang harus disetor ke desa, walaupun di situ nanti memang juga bisa dipelihara, tapi nanti sudah ada catatan kerjasama lagi gitu. Jadi inti ya, cuman seandainya memang induknya ini sudah tidak berproduksi ataupun anggotanya ini memang sudah tidak mau memelihara lagi, maka dia wajib mengembalikan ke desa karena itu tercatat sebagai aset desa. Iya, pengembangan. Tapi kalau penggemukan ini kan berupa jantan. Harapan kami 1 tahun ini sudah bisa dilelang atau dijual. Karena disitulah baru ada bagi hasil. Setelah modal pertama ini contoh 10 juta yang dana dari dana desa itu dikembalikan ke rekening desa. Untung daripada itulah dibagi hasil yang disetor ke Bungkam, karena kita kan harus bekerja sama dengan Bungkam, bukan ke desa. Yang ke PAK itu 10%, barulah yang 90% ini untuk kelompoknya atau petani. Terus gini Pak Guru, ini kan dari jumlah sapi, nabati ada juga ya? Ya? Nabati tumbuh-tumbuhan ada juga? Enggak, kami cuma sapi. Cuma sapi aja. Itu nabatinya enggak? Enggak. Berarti pengembangan bungkus itu gimana? Selain dari 10% dari bagian sapi ini,
apa lagi usaha bungkam yang ada? Iya. Ya udah. Kalau ini sebenarnya baru mau kita mulai tahun ini. Tahun dulu belum ada tuh. Siapa? Jadi itu udah lama. Kalau Iya, yang masih maksudnya tetap untuk Bapak. unit ini tuh. Cuma kalau untuk selanjutnya. Ya, maksudnya yang selanjutnya, unit lain yang Insya Allah, Sakopi. insya Allah saya bantu. Unitnya ada sakopi sama simpan pinjam. Itu belum online lah. Belum. Nah, saya kan banyak masuk di Bumdes, di sama. Itu ada fotokopi, ada gas, macam-macam lah. Itu memang sebenarnya bisa selama memang unit-unit itu bisa kita bisa kita bentuk, bisa kita buat. Nah, tergantung dari kesepakatan kampung dengan bungkam. Cuman karena kalau saya evaluasi, kami malah ini bisa nanti merubah jadi unit Toserba, jadi Toserba ada. Ya, ya. Ini rencana unit baru kami. Jadi kalau Toserba ini otomatis bungkam ini bisa menyediakan semua apa yang memang menjadi kebutuhan Ya, masyarakat. dan harga juga lebih murah. Nah, Ya. itu Toserba. Jadi unit Toserba itu ya lebih dominan daripada kita membentuk contoh harus toko bangunan, harus saprodi, harus buka sembako. Makanya untuk kami berupaya kalau namanya Toserba di situ kita bisa menyediakan sembako, bisa menyediakan elektronik, bisa ya semua kebutuhan pokok, obat, nah, itu bisa. Ya, itu kemarin pun. Nah, itu ya kalau Toserba. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Nah, Karena itu memang rencana kami. bungkam kan tak boleh jual mahal. Iya. Kalau Satu berapa aja. KTP aja, jadi Mungkin KTP tahun kan sudah 2025 ini kami akan berupaya untuk Toserba. Itu ya peningkatan terbaru. Itu ya akan kami coba. Yang misalnya yang lain nggak cuma itu aja. Iya, kalau Toserba kan otomatis toko serba ada. Jadi semua bisa kita cover. Orang butuh televisi bisa kita belikan. Orang butuh beras bisa kita belikan. Itulah Toserba. Namanya Termasuk Toserba. lagi pangkalan gas kita buka juga. Nah, kalau pangkalan gas sendiri di sini karena sudah ada 2 titik di kampung kami ini. Bahkan Simpang Eva ada, jadi kami berdekatan sudah ada 3 pangkalan. Ya, tapi kan biasanya pangkalan ini kan banyak mamanya ya, yang nakal-nakal jualnya keluar itu kan. Ya saya nggak tahu, yang intinya kan saya rasa kita membuka suatu usaha itu kan memang mana yang memang sekarang ini betul-betul dibutuhkan masyarakat. Karena otomatis kalau sekarang kita juga buka pangkalan, ya tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau untuk saat ini karena sudah ada kami berdekatan dalam satu kampung ini sudah ada 3 pangkalan. Kan nggak mungkin nanti buka otomatis kan yang punya masyarakat itu sendiri kasihan juga karena mereka juga berupaya untuk mencari nafkah. Ya, tapi kalau dari di lapangan ya di Riau nih, untuk gas tuh sangat kurang gitu. Iya betul. Walaupun pangkalannya banyak ya. Karena kita nggak tahu di mana selanya. Karena pedagang juga pakai gas kan. Jadi alhamdulillah kalau di sini untuk gas untuk saat ini nggak ada kesulitan. Untuk saat ini ya Iya ya, terpenuhi lah ya. terpenuhi. Kalau untuk gas ya, untuk LPG Iya, alhamdulillah yang dari 3 pangkalan. iya terpenuhi. Karena memang penduduk kami nggak begitu besar, memang pangkalan itu sudah bisa mensupport. Jadi alhamdulillah. Kecuali kalau langka kayak dulu ya, kalau untuk selama memang LPG itu datangnya rutin seperti biasa saat ini, alhamdulillah kami nggak ada lagi kekurangan dari masyarakat kecil kami, nggak ada namanya kekurangan ada gas itu. Jadi terpenuhi lah intinya. Jadi itulah alasannya maka kita nggak. Iya, kita belum untuk pangkalan gas. Tapi nanti kalau udah mulai sulit, baru kita buka ya. Iya, namanya kita kan apa yang memang sekarang namanya bungkam itu kan memang untuk masyarakat. Ya, memudahkan Memudahkan masyarakat. Kemudian ya harapan kami ya disitulah memang sangat dibutuhkan masyarakat. Itu kami berupaya seperti itu. Oh, iya, iya. Yang saya dengan Bapak Penghulu Kampung Salam Palas, semoga ke depan kampung ini semakin modern dan maju. Amin. Terima kasih.